Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyuningsi dari Sistem Komputer Kelompok 1. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep middleware pada sistem terdistribusi. Langsung saja, definisi middleware sebagai sebuah aplikasi yang secara logik yang terletak di antara lapisan aplikasi. Middleware didefinisikan seperti software yang menghubungkan komponen perangkat lunak atau aplikasi yang berisi sekumpulan layanan, memungkinkan agar beberapa proses dapat berjalan untuk satu atau beberapa mesin komputer untuk saling berinteraksi dalam sebuah jaringan. Adapun alat-alat serupa yang mendukung pengembangan aplikasi pengiriman middleware yang paling banyak dipublikasikan yaitu DCOM 1. DCOM atau Distributed Component Object Model adalah protokol yang berfungsi untuk mengaktifkan komponen pada perangkat lunak atau software agar dapat berkomunikasi langsung dengan jaringan. Adapun protokol yang digunakan oleh DCOM dapat meliputi 1. Protokol 2. TCP/IP 3. Protokol UDP atau IP 4. Protokol HTTP 5. Protokol RPC 2. CORBA atau Object Management Group Common Object Request Broken Architecture merupakan sebuah spesifikasi middleware yang ideal untuk mendukung dan mengaplikasikan sistem komputer terdistribusi. 3. RMI atau Remote Method Innovation. RMI adalah sebuah teknik pengambilan metode remote yang secara umum lebih baik dari RPC atau RMI, menggunakan paradigma programan berorientasi objek. Adapun tujuan RMI itu sendiri yaitu menyediakan fasilitas sebagai programmer untuk dapat mendistribusikan objek yang digunakan pada beberapa proses yang berbeda dan dapat berjalan dalam satu mesin ataupun di beberapa mesin yang terhubung dengan jaringan. Aplikasi RMI sering kali terdiri dari dua program terpisah yaitu server client. Aplikasi server yaitu membuat beberapa remote object, menyediakan referensi terhadap objek-objek tersebut sehingga dapat mengakses dan menunggu RMI client merequest server. Dan aplikasi klien mendapatkan referensi remote ke satu atau lebih objek remote di server dan menjalankan metode dari objek tersebut, lalu meminta pemanggilan ke beberapa remote objek berdasarkan referensi yang diterimanya. 3. Peran middleware terhadap sistem terdistribusi. Middleware adalah software yang dirancang untuk mendukung pengembangan sistem terbesar dengan memungkinkan aplikasi sebelumnya terisolasi untuk saling berhubungan. Software yang berfungsi sebagai lapisan konversi atau penerjemah yaitu software penghubung yang berisi sekumpulan layanan yang memungkinkan beberapa proses dapat berjalan pada satu atau lebih mesin untuk saling berinteraksi pada suatu jaringan, juga sebagai integrator. Selanjutnya, middleware saat ini dikembangkan untuk memungkinkan satu aplikasi berkomunikasi dengan lainnya walaupun berjalan pada platform yang berbeda. Contoh layanan middleware yaitu Transaction
transaction monitor. 1. Produk pertama yang disebut middleware. 2. Menepati posisi antara permintaan dari program klien dan database untuk meyakinkan bahwa semua transaksi ke database terlayani dengan baik. Selanjutnya, meshing middleware. 1. Menyimpan data dalam satu antrian message jika mesin tujuan sedang mati atau overload. 2. Mungkin berisi basic logik yang merutekan message ke ujung sebenarnya dan memformat ulang data lebih tepat. 3. Sama seperti sistem meshing email, kecuali meshing middleware digunakan untuk mengirim data antar aplikasi. Contoh layanan middleware. Adapun contohnya yaitu distributed object middleware. Yang contohnya itu seperti RPC, Corba, dan DCOM atau COM. Selanjutnya, middleware basis data menyediakan antarmuka antara sebuah query atau beberapa database yang terdistribusi seperti JDBC, ODBC, dan ADO.NET. Kemudian application server middleware. Yang contohnya juga itu ada pada J2EE application server, Oracle application server. Kemudian yang keempat, sistem arsitektur, yaitu decentralized arsitektur, disebut sebagai horizontal distribution. Pada arsitektur ini secara fisik terpisah namun secara logis memiliki fungsi level yang sama atau equivalent. Perkembangan P2P arsitektur tidak lepas dari pertanyaan. 1. Bagaimana organisasi proses dalam jaringan? Sebuah proses tidak dapat berhubung secara langsung dengan proses lain jaringan. Selanjutnya, diperlukan sebagai pesan khusus untuk komunikasi proses. Kemudian, struktur peer-to-peer arsitektur. Dalam sebuah struktur ini, lapisan jaringan dibangun menggunakan deterministic prediction seperti menggunakan distributed hash table atau DHT. Kemudian, struktur peer-to-peer arsitektur. Lalu topologi manajemen of overlay network. Inilah gambar dari pendekatan to mode in diperoleh dengan mengambil dua pendekatan layering, yaitu seperti gambar ini. Structure overlay, protocol for specific overlay, ke link to topology specific alternates. Random overlay, protocol for randomized view, random peer, link for randomly chosen the other nodes. Superverse, menangani masalah yang disebabkan penempatan item data ketika jaringan berkembang. Hybrid arsitektur, server system. Sistem ini dibangun di jaringan internet di mana server ditempatkan pada edge atau tepi dari jaringan. Atau tujuan edge server adalah melayani konten atau isi pada saat proses filtering dan fungsi transcoding.
Selanjutnya, Collaborative Distributed System. Bentuk lainnya adalah CBS. Ini dibangun dari beberapa jaringan sistem tersebar yang ada. Selanjutnya, konsep sama dengan BitTorrent File Sharing System. Kemudian, komponen dapat redirect klien untuk akses server lain. Analisa pola akses klien, itulah yang sempat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.